Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Coding Indonesia. Bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang physics bodies, khususnya adalah karakter body dua dimensi. Jadi kalau di video sebelumnya teman-teman kita sudah berhasil menggerakkan karakter kita ke kanan dan ke kiri dengan memindahkan posisinya secara langsung. Ini bisa kita lakukan teman-teman di dalam game kita ini. Tapi ada kalanya teman-teman ketika kita membuat game, kita pengen si karakter yang kita punya ini bergeraknya itu bisa menggunakan hukum fisika. Jadi misalkan dia bisa memantul, dia bisa mempercepat atau memperlambat, atau bisa berputar gitu ya. Nah untuk yang seperti itu, kita bisa coding manual, bisa. Tapi akan jauh lebih mudah kalau kita menggunakan node-node yang sudah tersedia di Godot untuk mendukung simulasi fisika. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasi Godot bagian physics di sini, kita akan lihat di dalam Godot ini ada beberapa hal yang Godot sediakan yang bisa membantu kita melakukan simulasi fisika. Khususnya di sini dia punya 4 tipe collision object. Jadi kita punya 4 tipe node yang nanti disediakan Godot yang bisa membantu kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang disimulasi fisikanya. Ada area 2 dimensi, yaitu sebuah area yang nanti bisa mempengaruhi semua benda fisika, baik dipercepat, diperlambat, atau ditambah gravitasinya atau lain-lain. Atau ada 3 buah body yang tersedia. Ada static body 2 dimensi, ada rigid body 2 dimensi, dan ada karakter body 2 dimensi. Nah, ini yang akan kita bahas di beberapa video ke depan, teman-teman. Jadi masing-masing body ini akan kita bahas dan juga kegunaannya dalam game kita. Secara singkat aja teman-teman, yang namanya static body 2 dimensi ini adalah sebuah benda yang bisa ditabrak tapi tidak akan bergerak. Jadi dia akan diem aja gitu. Tudangnya itu dia diem aja. Nah, rigid body ini adalah sebuah node yang nanti bisa digerakkan secara fisika. Jadi rigid body ini bisa jatuh, bisa dipantulkan, bisa diberikan gaya, bisa dipukul atau didorong gitu ya. Nah, ini adalah rigid body. Contohnya kalau teman-teman pernah main yang namanya Jetpack Joyride mungkin ya. Nah, itu karakternya itu sifatnya itu bukan digerakkan manual, tapi digerakkannya dengan jetpacknya gitu ya. Jadi dia tertembak ke atas, nah itu menggunakan rigid body. Nah, yang ketiga teman-teman adalah yang namanya karakter body dua dimensi. Karakter body dua dimensi ini cuman ganti nama aja sebenarnya dari yang kalau di Godot 3 namanya kinematic body dua dimensi. Jadi karakter body dua dimensi ini menggantikan nama kinematic body dua dimensi, tapi fungsinya sama. Jadi karakter body dua dimensi ini gunanya itu adalah untuk karakter kita yang kita coding sendiri pergerakannya, atau sebuah benda yang bergerak secara kinematik. Jadi kita atur sendiri pergerakannya. Jadi kalau teman-teman pengen pergerakan fisikanya di coding sendiri, kita pakai yang karakter body dua dimensi. Kalau kita pengen supaya dia bergerak, pergerakannya itu dihitung oleh si engine fisikanya, kita gunakan rigid body dua dimensi. Dan kalau kita pengen dia nggak bergerak, ya kita gunakan static body dua dimensi. Cukup teorinya, kita cobain dulu aja. Di sini kita akan mencoba menggunakan tipe yang pertama, teman-teman, itu yang namanya karakter body dua dimensi. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam scene saya punya karakter yang kemarin ya. Kita akan pasang karakternya ini sebuah child node yang namanya karakter body dua dimensi. Nah, karakter body dua dimensi ini teman-teman ada di 00 begitu kita buat ya. Jadi kalau misalkan kita pengen karakter kita ini nempel ke karakter body ini, teman-teman, kita harus mereset si koordinat daripada sprite-nya. Jadi ini ada position, kita reset aja supaya dia nempel di sini. Kemudian kita pindahkan si karakternya di bawah karakter body. Jadi kalau karakter body-nya bergerak, si gambarnya juga ikut gerak. Nah, kita lihat juga di sini teman-teman bahwa ada warning di sini. Katanya node ini tidak punya shape, jadi tidak bisa bertabrak atau berinteraksi dengan benda lain. Consider adding collision shape 2D atau collision polygon 2 dimensi. Jadi setiap physics bodies, yang disebut physics bodies itu ada 3 yang tadi kita sebut ya, static body, rigid body, sama karakter body. Itu memerlukan yang namanya collision shape. Jadi kita perlu tahu dia nubruknya segede apa. Jadi kalau misalnya gambarnya seperti ini, collision shape-nya bisa lebih kecil, lebih besar, atau bisa bentuknya lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini kita bisa tambahkan, ada 2 node yang bisa membantu kita menambahkan collision shape. Ada yang namanya collision shape yang 2 dimensi ini, dan ada yang namanya collision shape polygon 2 dimensi. Ada 2 jenis ya. Collision shape 2 dimensi ini adalah kumpulan dari jenis-jenis collision shape yang udah jadi, teman-teman. Jadi kalau kita pengen lihat di sini di bagian shape-nya, kita bisa pilih ada beberapa tipe collision shape yang bisa disediakan. Jadi kita bisa pilih, misalkan kita pengen dia bentuknya kotak, kayak begini. Kalau kotaknya kecil tinggi, kita bisa gedein kotaknya. Nah, kalau kita punya kotak seperti ini, teman-teman, maka kalau ada benda
yang bertubrukan dengan karakter ini, misalkan double-nya di sini, cuma di sini doang, dia akan dianggap bertubrukan karena collision chip-nya sudah kena gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dua karakter body nih ceritanya ya, saya duplikat aja. Kemudian karakter body-nya kenanya begini gitu ya. Nah, ini pun sudah dianggap bertumbukan teman-teman, karena yang dianggap tumbukan itu adalah collision shape-nya, bukan si gambarnya. Jadi collision shape ini menentukan kapan sebuah benda itu bertumbukan atau enggak, gitu ya. Yang di kotak biru ini adalah besar bendanya gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya benda yang ini birunya kena dengan benda yang sebelah, maka ini dianggapnya sudah tubrukan. Maka kalau kita pengen supaya benda kita tubrukannya bagus, sebaiknya collision shape ini sesuai dengan bentuk daripada sprite-nya. Dalam kasus ini, gampangnya kita bisa bentuk si sprite-nya ini, shape-nya jadi circle. Nah, kalau circle, teman-teman, bentuknya bisa kayak begini, dan ini lebih enak buat kita, dan lebih akurat buat game kita. Gitu. Contohnya kayak begini. Kita bisa pakai yang lain, teman-teman. Misalkan kapsul seperti ini, juga bisa. Ini kapsul tipenya. Jadi ada beberapa tipe collision shape yang ada disediakan di Godot. Jadi kita lihat ada yang namanya world boundary. Kalau ini buat ujung dunia, kita nggak akan pakai dulu saat ini. Ada segment shape, jadi cuma garis doang. Kalau kita pengen supaya tubuhkannya cuma garis doang juga bisa. Kalau kita pengen ganti jadi raycast juga bisa. Kalau kita butuh raycast nanti ya, kita bahas lagi. Ada juga yang namanya circle, tadi kita udah bilang. Ada yang rectangle, ada yang bentuknya kapsul, ada juga yang bentuknya di sini ada convex polygon dan concave polygon. Ini kalau kita pengen supaya kita tentukan sendiri bentuk daripada collision shape-nya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen supaya collision shape-nya custom gitu ya, bentuknya bisa bikin sendiri. Kalau yang ini, kalau kita klik teman-teman, ini kita harus nambahin sendiri titik-titiknya. Jadi kita akan tambahin titik pertama di mana, titik kedua di mana, titik ketiga di mana. Contohnya ya, misalkan titik pertama 00 atau 10 deh. Titik kedua ada di 010. Titik ketiga ada di min 10, no? Maka teman-teman lihat, ini adalah hasil daripada collision shape-nya. Jadi kita mesti tulis sendiri koordinatnya di mana gitu ya. Kalau teman-teman pengen bikin menggunakan yang convex atau yang concave polygon di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen bentuk yang rumit-rumit, kita saja kita bisa menggunakan yang namanya collision polygon. Jadi kita klik kanan, add child, kita pilih collision polygon 2 dimensi. Nah, untuk collision polygon 2 dimensi ini teman-teman harus diingat buat teman-teman jangan pakai yang move tool di sini, kita pindahin ke yang pick tool di sini. Dan di sini jadi ada tambahan menu. Tambahan menu ini adalah untuk membentuk si boundary-nya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini kita bisa create point. Kalau kita klik create point dan kita gambar sendiri, kita bisa bentuk polygon shape atau collision shape yang kita inginkan. Jadi kita bisa bentuk sesuai keinginan kita. Dan di sini kita punya untuk pindahin ya, pindahin point seperti itu. Atau kita juga bisa hapus point. Nah, ini bentuk yang polygon yang ada. Gitu ya. Nah, yang perlu diingat teman-teman kalau kita bikin collision-nya caranya begini, maka si collision-nya ini akan lebih akurat tentunya. Tapi dengan semakin banyak titik collision-nya, maka semakin banyak perhitungan yang diperlukan untuk ngetahuin bahwa suatu benda ini nabrak atau enggak gitu ya. Jadi, sebisa mungkin teman-teman sebagai aturan dasarnya gitu, kalau kita bikin collision shape, kita bikin sebisa mungkin sesederhana mungkin collision shape-nya supaya perhitungannya bisa seringan mungkin. Dan di sini saya akan hapus saja si karakter body 2 dimensi ini. Kita hapus saja. Kita akan gantikan di sini sebagai contoh aja, kita akan gantikan menggunakan sebuah node baru namanya static body 2 dimensi yang kita akan berikan gambar ya, sprite juga yang namanya box ini. Jadi kita akan bikin boxnya di sini. Saya tarik boxnya, kemudian si box ini saya pindahkan dia ke 00 ya, supaya sama dengan static body. Lalu kita pindahin supaya box ini berada di bawah static body. Dan kita pindahkan si static body ini ke bawah daripada karakter kita ke depannya deh ya. Dan kita kasih si static body ini sebuah collision shape. Collision shape-nya enaknya sih ya bentuknya sesuai aja dengan sprite yang kita punya, yaitu kotak. Nah, kita akan bikin dia sebesar kotak aslinya. Oke. Nah, teman-teman kalau kita pengen mengubah ukuran daripada collision shape, teman-teman lakukannya ketika lagi design time seperti ini, dan jangan pernah mengubah collision shape ketika lagi runtime atau lagi permainan dimulai, karena itu akan menimbulkan nanti banyak kemungkinan kesalahan dan bisa jadi error gitu ya teman-teman.
Kita udah punya seperti ini. Nah, sekarang saya pengen supaya karakter body saya ini bergerak. Mari kita lihat dulu si karakter body ini punya apa aja, teman-teman. Jadi karakter body ini ada turunan dari node, turunan dari canvas item, turunan dari node 2D, dan turunan dari collision object. Berarti dia bisa ditabrak gitu ya. Dia punya beberapa properti yang disediakan di sini. Dia punya properti untuk floor, dia punya properti untuk moving platform, dia punya properti untuk collision, dan juga di sini ada beberapa properti yang udah terbuka tanpa judul begitu ya. Dan ini teman-teman, collision ini untuk collision layer kita nggak akan bahas dulu saat ini, jadi kita tutup dulu. Moving platform ini kalau misalkan kita pengen supaya si karakter kita, karakter body kita ini dijadikan sebuah platform bergerak gitu ya. Jadi kayak misalkan ada tanah yang gerak kiri kanan atau atas bawah itu bisa kita bikin menggunakan moving platform ini. Floor itu nanti apakah kalau dia bisa berhenti ketika turunan atau dia punya kecepatannya full atau kalau dia nabrak tembok seperti apa, ini ada di floor. Untuk saat ini kita nggak ada hubungan dengan ini dulu. Sudah kita jelaskan. Dan kita akan ngomongin soal yang ketiga ini dulu aja. Yang pertama adalah motion mode. Di sini motion mode ini ada dua jenis, teman-teman. Ada yang namanya grounded dan ada yang namanya floating. Jadi grounded ini kalau karakter kita nempel dengan tanah, misalkan buat bikin kayak Super Mario gitu, kita bikinnya grounded. Tapi kalau kita pengen supaya karakter kita terbang atau melayang-layang atau lihatnya dari atas gitu, kita bikin dia floating. Kalau floating teman-teman kita lihat optionnya berkurang. Kalau grounded tadi dia punya up direction, tapi kalau floating dia nggak punya up direction. Up direction itu maksudnya apa teman-teman? Up direction itu maksudnya adalah arah mana yang disebut atas. Nah ini kalau akan berfungsi kalau teman-teman bikin sebuah game yang kayak platformer yang udah kita bikin di tutorial Godot 3.0. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman boleh lihat di tutorial yang dulu yang di kinematic body 2 dimensi untuk melihat kegunaan dari up vector ini. Tapi untuk saat ini, untuk tutorial kita yang baru ini, kita akan menggunakan yang floating dulu. Jadi kita akan menggunakan game yang dilihatnya dari atas gitu seakan-akan. Nah, sekarang kita udah punya karakter body kita, udah ada floating ya. Sekarang gimana caranya kita bisa menggerakkan karakter body kita ini? Mari kita ke code ya. Nah, di dalam code teman-teman kita punya proses di sini. Ada proses di sini ya. Dan kita punya input gerak kanan dan gerak kiri. Nah, teman-teman kalau untuk game yang menggunakan pergerakan fisika, teman-teman, kita nggak pasang codingan kita ini di dalam fungsi proses, tapi ada fungsi lain yang menjamin fungsi itu dipanggilnya dalam interval yang sama. Jadi fungsinya, atau jangan saya hapus deh, tapi kita komentar aja ya. Kita komentar, kita kontrol K untuk komen, seperti itu. Saya akan panggil sebuah fungsi baru, namanya adalah physics process. Nah, fungsi ini teman-teman, physics process ini adalah sebuah fungsi yang akan dipanggilnya itu selalu 60 fps gitu. Si fungsi physics process ini dipanggilnya itu konsisten teman-teman. Jadi kalau kita pengen ada pergerakan yang baik atau perhitungan fisika yang baik, sebaiknya kita taruhnya di dalam fungsi physics process ini. Oke, jadi kita akan gunakan coding yang sama teman-teman. Jadi if input is, atau kita copy aja deh ya dari bawah ya. Kita copy aja. Di sini dan kita lepas komentarnya. Ini kita akan hapus karena kita nggak pakai begini. Sebagai gantinya saya akan tulis pas dulu aja biar nggak error gitu. Nah di sini teman-teman kita bisa panggil karakter untuk gerakinnya. Tapi karena karakter kita ini adalah sebuah sprite, maka sebaiknya bukan karakter yang kita gerakin, tapi adalah si karakter body-nya yang kita gerakin. Karakter body-nya ini bisa kita rename aja biar gampang ya, jadi karakter body gitu. Supaya bisa membedakan dengan karakter sprite-nya gitu ya. Nah, si karakter body ini teman-teman kita panggil $karakter body. Nah, karakter body ini kalau kita titik, di sini teman-teman akan keluar semua pilihan properti dan method yang tersedia untuk karakter body saya ini. Nah, untuk menggerakkan si karakter body ini ada dua method khususnya untuk menggerakkan. Ada yang namanya move and collide, ada yang namanya move and slide. Jadi ada dua jenis, move and collide dan move and slide. Kita coba dulu ya. Move on collide itu menerimanya adalah sebuah vektor 2. Itu pergerakannya kemana? Mari kita kasih vektor 2. Misalkan 100,0. Ini kalau misalkan saya gerak ke kanan, saya pengen supaya dia gerak ke kiri, maka di sini kita pasang. Kalau gerak ke kiri, kita akan panggil move and collide min 100,0. Oke. Coba jalanin nih. Coba jalanin.
dan kita gerakin dia ke kanan, dia akan nempel di kanan dan tidak kemana-mana lagi, dia nempel di kanan. Kecepatan ya, jadi kita akan kurangin aja jadi 10 misalkan. 10. Kita akan gerak, dia akan nempel, nabrak, tidak bisa melebihi daripada static body ini, teman. Karena static body ini seperti yang tadi kita bilang adalah kalau kita pengen bikin sebuah benda dua dimensi yang tidak gerak tapi bisa ditabrak. Supaya lebih kelihatan teman-teman, kita akan tambahkan dua gerak atas dan gerak bawahnya supaya lebih kelihatan. Saya percepat aja ya si video ini. Nah, sekarang teman-teman kita punya sebuah kinematik body yang sudah bisa gerak kiri kanan atas bawah. Oke, dan semuanya itu tidak bisa menembus si static body yang ini. Oke. Nah, itu adalah fungsi pertama, yaitu move and collide. Jadi move and collide ini teman-teman ketika kita gerak, maka si karakter kita ini akan berhenti ketika dia nabrak sesuatu. Nah, tapi di dalam karakter body dua dimensi, kita punya fungsi lain yang namanya move and slide. Nah, untuk move and slide ini teman-teman, cara menggunakannya rada berbeda gitu ya. Kita akan hapus saja si karakter body ini. Jadi, alih-alih kita menggunakan move and collide dan dikasih vektor begini, teman-teman, yang kita lakukan adalah kita gerakin atau berikan nilai pada velocity daripada body kita. Jadi kita kasih velocity atau kecepatan, kita kasih sebagai vektor 2 misalkan 100,0. Ini harus lebih cepat karena nanti akan dikalikan sama delta time gitu ya. Ini kita kali, ini kita kasih lagi atau body, kasih lagi kecepatannya. Ini kalau kita mau langsung kecepatannya sama terus ya, kita bisa kasih seperti ini minus untuk gerak kiri, untuk yang atas ini 0,100 gitu ya. Sedangkan untuk gerak bawah ini 0,100. Nah, setelah kita pasang velocity-nya seperti ini, teman-teman, baru di akhir daripada fungsi kita panggil karakter body titik move and slide. Nah, mari kita lihat bedanya antara move and collide dengan move and slide. Jadi ketika saya menggunakan move and slide, teman-teman, ketika saya nabrak dan saya gerak, sambil gerak gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa si karakter saya ini akan bergeser atau kayak ngegeser gitu ya, kayak menggelinding gitu ya di sepanjang si static body ini. Jadi itu perbedaan antara move and slide sama move and collide. Nah, enaknya teman-teman nilai ini yang 100 ini kita pisahkan aja supaya nggak gampang ubahnya gitu, dibanding saya ubah satu-satu. Kita pindahin aja dia ke atas, kita kasih sebuah variabel di sini. Namanya var kecepatan. Kecepatan adalah sebuah float yang isinya 100. Maka kita bisa ganti ini jadi kecepatan. Kita bisa kompas aja. Jadi kalau kita pengen supaya kecepatan nanti diubah, teman-teman, kita nggak perlu lagi satu persatu ubah, tapi tinggal cukup ubah di sini. Maka sekarang kecepatannya harusnya 2 kali lipat lebih cepat. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan tadi pergerakan kita ini masih rada kaku, teman-teman. Karena di sini kalau kita pilih gerak ke atas, velocity dari kita ini akan stop velocity-nya. Jadi velocity yang X-nya ini akan hilang dan langsung berganti dengan vektor baru yang adanya cuma Y-nya doang. X-nya bakal hilang. Jadi kalau kita pengen lebih baik, teman-teman, kalau pengen lebih baik, kita bisa, kalau kita pengen tetap mempertahankan ya, kita bisa kasih di sini karakter body velocity titik X gitu ya. Jadi kita bisa mempertahankan supaya kecepatan daripada si karakter body saya ini tetap sama di X. Jadi sekarang kalau saya gerak, teman-teman, saya bisa gerak miring sekarang. Jadi nggak cuma geraknya atas bawah kiri kanan, tapi bisa gerak miring-miring seperti ini.
Tentunya ada banyak cara lain untuk melakukan hal ini, teman-teman. Ini cuma sekedar contoh aja ya. Nah, selain dari move and slide, teman-teman, karakter body dua dimensi juga punya beberapa metode yang bisa disediakan di sini ya, bisa kita panggil ya. Salah satunya, teman-teman, yang kepake di sini untuk game dua dimensi yang top down yang kita bikin ini adalah sebuah metode yang ngecek apakah dia kena tembok atau enggak. Jadi kalau dia platformer, teman-teman, kayak Mario, dia kan bisa ngecek tanah, bisa ngecek atap, bisa ngecek tembok. Tapi karena kita floating, maka kita cuma punya is on wall aja di sini. Ya, kita punya is on wall dan is on wall only. Jadi is on wall-nya di sini saya akan pasang is on wall. Kalau dia is on wall, maka kita akan bilang print tabrak tembok misalnya. Nah, sekarang kalau kita jalankan game kita lihat di sini masih kosong ya. Saya gerakin. Ini ada fungsi input yang kemarin yang nggak jalan ya, kita hapus aja. Jalankan. Dan saya geser ke samping, kita jalan. Nah, setiap kali saya nabrak tembok, dia akan bertambah tulisan di sini. Cuma ini nggak kelihatan karena udah nabrak aja. Nah, tadi ada sedikit bug, teman-teman. Jadi kalau bisa kita sudah bergerak ke samping gitu ya, terus nabrak, dan kita ke bawah, dia masih bergerak ke samping. Supaya dia nggak bergerak ke samping lagi, kita harus reset karakter body-nya supaya dia jadi 0 lagi di sini. Sekali lagi teman-teman, ini ada banyak cara untuk melakukan hal ini cuma contoh doang aja. Sekarang udah stop ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup teman-teman buat pengenalan dasar banget dari apa yang bisa kita lakukan menggunakan karakter body dua dimensi. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya.